Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi benda. Coba lihatlah lingkungan di sekitarmu. Adakah manusia, motor yang ada di jalan raya, dan ranjang yang ada di kamar tidurmu? Perlu diketahui secara garis besar klasifikasi benda di alam semesta ini terdiri dari benda hidup dan benda tak hidup. Tahukah kamu ciri-ciri benda hidup? Ya, tepat sekali. Yang pertama adalah bernapas, yang kedua adalah bergerak, yang ketiga adalah makan dan minum, keempat adalah tumbuh dan berkembang, yang kelima adalah mengalami perkembangan, yang keenam adalah peka terhadap rangsang, dan yang ketujuh adalah adaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan benda tak hidup memiliki karakteristik yang berlawanan dengan ciri-ciri benda hidup. Apakah itu? Ya, benar. Yang pertama adalah tidak bernapas. Yang kedua adalah tidak bergerak. Yang ketiga adalah tidak makan dan minum. Yang keempat adalah tidak tumbuh dan berkembang. Yang kelima adalah tidak mengalami perkembangbiakan. Yang keenam adalah tidak peka terhadap rangsang. Dan yang ketujuh adalah tidak adaptasi dengan lingkungan. Bernafas merupakan kebutuhan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Saat kamu bernafas, kamu menghirup udara yang mengandung O2 dan mengeluarkan ke udara yang mengandung CO2. Kamu dapat berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Pada tumbuhan, bergerak dilakukan oleh akar untuk mencari zat hara di dalam tanah. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Ya, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman, yang kemudian akan diolah oleh tubuh dan diubah menjadi energi untuk beraktivitas. Tumbuh dan berkembang merupakan aktivitas alami yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Perhatikan bagian video ini, yang merupakan proses tumbuh yang diawali dengan munculnya batang yang menembus ke permukaan tanah dan akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Sedangkan pada manusia, proses tumbuh dan berkembang dimulai sejak janin yang masih di dalam rahim seorang ibu selama kurang lebih 9 bulan, dan kemudian akan memasuki fase setelah lahir mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan menjadi manusia dewasa. Begitu pula dengan hewan, akan tetapi tidak semua hewan memiliki fase tumbuh dan berkembang yang sama. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunannya. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sebagai contoh, kucing melahirkan anak-anaknya, kemudian ada merpati yang bertelur untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas, yaitu munculnya tumbuhan baru sejenis yang tumbuh di sekitar induknya. Selain dengan tumbuhan tunas, juga berkembang biak dengan spora, pembelahan sel, dan masih banyak lagi.
Peka terhadap rangsang yaitu reaksi yang diberikan tubuh karena adanya rangsangan. Adaptasi terhadap lingkungan merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, saat musim hujan, tubuh akan merasakan dingin. Oleh karena itu, mereka berusaha mempertahankan suhu tubuh dengan menggunakan jaket, sarung tangan, penutup kepala, dan lain-lain sebagai adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang benda tak hidup di sekitar kita. Benda tak hidup tersebut seperti batu. Batu dikatakan tak hidup karena batu tidak memiliki ciri-ciri benda hidup. Batu tidak dapat bernafas, tidak dapat makan dan minum, tidak peka terhadap rangsang, tidak dapat berkembang biak, tidak mampu beradaptasi, dan batu tidak dapat bergerak sendiri, kecuali dengan bantuan benda lain seperti air, manusia, dan hewan. Contoh lain dari benda tak hidup itu yaitu botol air minum yang sering kita gunakan. Mangkuk dan piring yang kita gunakan untuk makan. Kunci kendaraan dan kunci rumah kita. Tong sampah sebagai tempat pembuangan sampah. Dan juga kursi yang terbuat dari besi. Lalu bagaimana dengan jam tangan ini? Apakah termasuk benda tak hidup? Ya, jam tangan termasuk benda tak hidup karena jarum jam digerakkan oleh mesin, tidak bergerak sendiri. Bagaimana dengan daun ini? Benda hidup atau benda tak hidup? Perlu kalian ketahui, daun yang telah jatuh dari pohon dan mengering bukan termasuk benda hidup ataupun benda tak hidup, akan tetapi termasuk benda mati. Karena daun ini pernah menjadi bagian tumbuhan sebelum akhirnya mati dan tidak melakukan aktivitas yang dilakukan oleh tumbuhan. Begitupun dengan buku ini. Buku merupakan benda mati karena dibuat dari pohon yang merupakan makhluk hidup untuk kemudian dijadikan lembaran kertas dan disusun menjadi buku seperti ini. Perlu kalian ketahui, benda tersusun dari beberapa materi. Materi apa sajakah itu? Materi berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat memiliki bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikelnya sangat rapat dan partikelnya tidak dapat bergerak secara bebas. Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap, jarak antar partikelnya rendah dan partikelnya dapat bergerak namun terbatas. Sedangkan zat gas tidak memiliki volume dan bentuk tertentu, jarak partikelnya sangat rendah dan partikelnya bergerak secara bebas. Berdasarkan komposisinya, materi dibagi menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, zat campuran ada heterogen dan homogen. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari satu jenis materi. Unsur merupakan bagian paling sederhana, sedangkan senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur-unsur. Campuran merupakan zat yang terdiri dari beberapa jenis zat.
Campuran heterogen merupakan campuran yang dapat dilihat sifat-sifat zat penyusunnya. Contohnya adalah koloid dan suspensi. Sedangkan campuran homogen merupakan campuran yang batas-batas zat penyusunnya tidak nampak, contohnya adalah larutan garam.